simbok loro. Oh iya. Iya, kan ngono. Adil. Aku tit ana 6. Enem ya. Dewe engko. Dari situlah aku duwe nganu ki wis ana nggon. Nggon wis selesai nih, wis tak anu wis tak atas nama, tak paringi Pak Bayan, tak sakseke Pak Yai Moris, semua menyaksikan bahwa itu memang sudah jadi wakaf masyarakat. Kan gitu. Awalnya gitu ceritanya. Tidak 1 jam, Dik. Kurang. Enggak apa-apa, terus. Terus dari situ kita kedua rokok aja enggak apa-apa ya. iya. Ayo, sakit. Iya, wah, kecut deh wis. Dari situ kita wis duwe lahan. Sopo to Mas sing ra prihatin anak pribumi enggak punya tempat gudang lah ya. Tahu, sorry Gus, stop. Itu selama sebelum jenengan action dulu itu. Iya. Kondisi anak-anak muda di sini kayak gimana, Mas? Belum ada kekompakan. Ijazah yang selebar. Ini ada cerita lagi. Lanjutan itu nanti terjawab itu. Dari situ kita sudah punya lahan. Awal-awalnya mau pilkades. Di situlah. Iki. Ada ini nanti Pak Sapar tersebut itu. Iya, dari situ. Bukan ide-ide itu kan waktu itu hanya boleh dibilang promotor itu saya, Kang Pantil, almarhum Munib, terus Bikun, pendukung lah ya, yang itu. Adalah event ini pilkades. Yang pertama. Yang kedua. Oh, yang pertama kedua. saya nggak di rumah. Yang gudang ini. Oh. Nah, begitu gudang ini. Nah, saya sudah punya bahan lahan. Ini ada pilkades kan seru. Bisa ini. Membawa angin-angin segar lah. janji manis. Gimana kekompakan kita nganu, kita ke arah ke sana. Terus lanjut ya kita wis mulai ngerucut kan ke arah Pak Sapar. Karena digiring sama Pak Sapar ke sana. Memang waktu itu memang bukan manis, tapi saya membawa teman-teman dan saya mempengaruhi teman-teman bahkan keluarga saya. Tujuan saya untuk masyarakat. Saya untuk bangun itu. Misi utamanya, saya tidak ada lain demi Allah. Saya hanya itu. Saya pengen karena yang saya minta waktu itu untuk minta bantuan bikin gudang. Dan itu dijanjikan ya sama Pak Lurah. Pak calon lurah ya. Waktu itu. Ya maksudnya calon lurah yang kedua ini. Sebelum belum jadi. Waktu anget-angetnya perkumpulan istilahnya pemantapan lah. Saya minta 15 juta dia iya. Untuk bangun itu, wah aman. Saya sudah punya lahannya Pak Lurah dan ini memang lahan tidak akan kepindah ke lain hati lah. Dalam arti memang itu punya masyarakat. Ya oke tak, 15 juta siap. Tenang, kita kenceng. Kan banyak visi misi untuk untuk pemuda Ngerombe. Dari situlah kekompakan mulai pemuda kan. Termasuk mulai bergandengan tangan. Ya. Nah, mulai sudah jadi jadilah Dirgo Pak Lurah. Ada kumpulan di Buskan pertama kali kumpulan. Ya termasuk saya Pak Ateng, Pak almarhum. Itu sudah deal ya, besok pagi ambil di rumah saya. 15 juta. Saya harus kenceng tak bangun ini. Karena saya nggak mungkin akan mengeluarkan uang sendiri karena wingi wis istilah aku wis tuku tak bangun ke kok tak dikira kokean kan. Memang harus Ya. Terus ana motone daripada mati ketekuk mending mati umum. Iya. Terus dari situ mulailah tak tagih esuk selang 1 hari tak tagih rono. Belenjani. Janjeni. Belenjani itu enggak menepati janji sesuk. Oh gitu.
Wah, iki wis rangan. Wis mulai jo aku ngono. Mulai bismillah aku ngono. Pemuda dedet piro? 3 juta Pak Salim. Wow, terus kasnya Pak Bayan dedet piro? Tak nilai 5 juta ya, tak silai pakai uang kas semua. Pemuda 3 juta. Jimitan itu. Kas apa? Itu ya. Jimitan ya? Jimitan atau bukan lah. Pembangunan. Enggak tahu nih itu. Itu uang apa nggak tahu. Pokoknya Pak, aku pinjam Pak Bayan 5 juta dari pemuda Remuna 3 juta. Tak cake 8 juta aku di modal itu. Wani bismillah aku ngono. Tenang. Alhamdulillah konco-koncoku ki alhamdulillah di situ kompak kabeh. Solid. Nah, termasuk teman saya Herman yang itu wis sing iso nukang-nukang sing iso ngaji wis komen mau pasir entek kurang. Wis tuku sesuk. Semen entek wis golek. Wis tekan ndi sing ana sih. Wis tekan ndi sing ana sih. Ini modal 8 juta nek dipunjul saka 15 juta insyaallah tekan punjul lah. Punjul lah, Bang. Wong sing biyen rencanane nggo kayu, nggawa Tembok kabeh. Gendeng nggawa anu dadi nggawa galvalum iki. Saking dene aku wis emosi. Bentar dulu, tak potong lagi. Itu jadi ketika masa itu teman-teman pemuda ya waktu itu masih pemuda ya jangan ya. Iya, terus kita itu belum ada pergerakan sama sekali. Pergerakan pemuda. Ya. Belum Belum Ada motornya ya. Terus Belum kalau ada. kalau jimpitan segala macam itu Setelah itu enggak larinya kemana? waktu Oh, itu belum ada ya. Waktu itu ke apa? Ke masyarakat sekian, ke pemuda sekian setelah setelah pemilihan selesai, pilihan lurah, dibentuklah Remuna baru. Remuna sing di apa Masima. Saya wakil. Oh, gitu. Dari situlah mulai solid. Terus kayak dana dusun itu dari mana? Income-nya. Income-nya waktu itu ya itu dari jimpitan. Jimpitan larinya Jimpitan itu pun larinya ke sekian persen ke masyarakat. Kayak udah hanya dapat pirang persen ya. Kayak kayak penerangan jalan, maintenance itu segala macam dari Nah, itu ya donatur yang tidak malah donatur. Iya. Oh, jadi pure uang dana dari jimpitan itu pure simpen, enggak untuk ada. kegiatan apa? Itu terakhir buat itu ngecor dari Bangkot sampai ke Enggak, yang waktu itu belum tahu juga. Belum ada laporan juga. Di Jumat Kliwon juga nggak ada laporan. Nah, terus pokoknya mulai dari gudang itu aku akhirnya wah iki nek ranggawe ukara aku ra iso balekke sing 5 juta karo 3 juta kan. Dengan adanya janji dia tak pegang, akhirnya aku ngambil hasil dari bengkok. Dia udah jadi. Sudah jadi haknya beliau. Sudah jadi haknya lurah. Tak cegat dalan hasil bengkok. Itu siapa yang Aku megang? bilang Pak Bayan. Kan aslinya yang megang Pak Bayan. Pak Bayan tak tembusi Pak Bayan. Mulai besok hasil bengkok pemuda yang megang. Rapopo Pak Salim ning sampean tanggung jawab. Saya tanggung jawab penuh. Dengan adanya pembegalan ini gitu kan. Tak begal tindalan. Angger wong sing do garap ning kono tak tembusi. Sesuk nek setor jagung, setor pari nanggon aku. Ning engko tekan nggon aku tak bagi abdi. Tak ge nyicil utang itu. 8 juta itu. Nang pomen ku nek wis oleh 8 juta, lapor ya karo aku, tak stop. Gitu. Karena saya niatnya hanya untuk itu. Tak ge nutup sing 8 juta itu. Tapi kan janjinya sana sebetulnya 15 juta. Tapi saya tidak akan jaluk tambah lah. Wis cukup 8 juta ge nyaruk Cukupnya. Walaupun itu ntar itu golek-golek rada angel tapi tetap janjinya dari situlah wis mulai dadi di gudang. Kan awal niat saya kan pengen gawe tertinggal sing apik ning desa. Nguri-uri desa. Tertinggal sing apik nguri-uri desa. Ayo seperti Pak Ateng, nguri-uri desa tidak harus
secara materi tidak. Nih, tapi harus ada juga Ya, pendukung wajib. materi. Seperti anakku iki direreh lek apa mbahne kon sekolah ning Pangkat, kon sekolah ning IT, kon sekolah ning endi. Tapi yo aku memang mungkin kurang kuat lek bayarin nang sing sekolah sing rada dhuwur, akhirnya tak sekolah kene-kene ning aku berpatokan kaya Pak Sapar, nguri-uri melu nguri-uri desa sekolahan karena di sini banyak ribuan keringat yang tercucurkan, tidak ada yang memanfaatkan. Contoh kecil nek kaya aula berapa ribu nasi, bahkan tetesan keringat yang dicurahkan kok ora ono manfaate. Ibarat keran Mati. ada on off kan. Heeh. Nek kita piye carane buka keran ra ketung mbah netes, mbah ngalire cilik kan Kebak selesai. suwe-suwe insyaallah kan ono. Nah, contoh salah satu aku pengen nguli-nguli Oke, itu dari Pak Salim. Sekarang pindah lagi ke Pak Sapar. Pak Sapar waktu itu masih pemuda ya, yang menggerakkan ceritanya. Iya, iya, promotor. Iya. Kalau dilihat dari ceritanya Pak Salim tadi, kendala apa teman-teman pemuda di Ngerombeh itu waktu itu ya, ndak solid itu kendalanya apa? Nggak, tanpa kita melihat Pak Salim yang menggerakkan dulu, itulah yang ayo kita membangun iki. Jadi pemuda tuh kayaknya anteng-anteng wae iki Dulu tuh. Jadi gini, mungkin setiap dusun manapun, setiap dimanapun tetap sama. Ada seorang penggerak, tapi ada yang cara-caranya botoh gitu. Ada yang manteng misalnya, yo bangun-bangun tapi nggak ada fee, rano duit. Pendukung lo Mas Didik, itu tetap nggak bakalan jadi. Apapun itu pergerakannya. Nah, Mejewu kan dalam arti era nih Pak Salim. Mejewu kan Pak Salim juga penggerak, tapi juga didukung ada finansial, ada kemauan untuk terus katakanlah ibadah. Ide tapi ada unsur ibadah. Nggak ya, orang mergo sholat tok, mungkin ngono tok. Oh iya. Iya kan? Secara sisi kita pemenggalan nasional berbuat apik lewat apapun tetap Allah yang tahu kan. Nah, itu intinya itu penggerak apapun, motor apapun itu nggak ada pendukung finansial nggak bakalan. Nah, sosok Pak Salim penggerak juga ada pendukung itu yang mulai bergerak itu. Itu kendalanya teman-teman tidak bergerak itu karena nggak ada pendukung itu. Iya, pendukung kapital itu. Iya. Notabene kapital Nah. tadi. Notabene teman-teman udah bekerja belum? Teman-teman ini bekerja apa belum? Ya bekerja, tapi kan ada ruang toh. Mosok arek-arek didukung sing wis ana ngene ngono. Enggak, sebelum ada Pak Salim misalnya, sebelum ada Pak Salim kan memang menurut cerita beliau kan belum ada pembangunan kayak listrik segala macam. Apakah teman-teman ini nggak tergugah waktu itu? Ya nggak ada itu, nggak ada seorang sosok yang kayak gitu. Sing nyapti ngono. Iya, memang waktu saya pulang pun betul-betul Santai main gitu ya. Iya. Belum ada apa penggerak maksudnya. Nggak ada mesti. Iya. Ya maksudnya sing punya seragam pun nggak ada penggerak sama sekali. Oh gitu. Kan sebetulnya finansial kan bisa diegoki. Ya. Bisa dicari. Kalau kita tahu jalurnya kan ya kemarin kita kesana Kan sini yang punya kesana. seragam pasti tahu kan. Iya harusnya. Iya, Mbak lu pun apa muni nganu ki iso ngono Pak Salim. Tapi ada niat untuk Bergugah, gitu. Tidak bakalan bisa. Teko anteng-anteng wae. Iya. Jadi tugas seorang yang berseragam itu memang pasif ya waktu itu ya. Yo Aku yang ngamati gitu. yo naam. Kayak gitu itu harus ada circle yang seide sih. Iya. Iya. Itu Mas. Karena saya dapat saya punya gagasan, terus delalah teman-teman saya yang sekeliling saya itu mendukung kabeh dan koyo sejalan gitu loh. Jo,
gitu loh. Jadi saling mengisi gitu loh. Cuman saya gitu Pak Didik ya. Wah iya. Risiko padang gas. Tapi kekuatan finansial. Yakin walaupun sosok Pak Salim beng ngejak-ngejak tanpa ada dukungan ngono, ada orang sikat rokoknya nggak bakalan jadi. Sini terutamanya. Aku ngasih ngomong Mas Didi. Ya bukan aku bukan membahkan Pak Salim, tapi fakta aja yang bicara kan. Nah, aku sampai udah mungkin ada pembunuhan lagi di era ini loh. Lagi di era. Iya. Terus terang sing kencang. Oh banyak loh track record. Ya. Apa listrik ke makam mbah nggo pembiyen koyo ngono dadi. Yo sak rupan-rupane ya kok ngono kaya jenengan do wis ngerti tenan ngono. Tak kono nanti kuwi. Alah ya warna-warna. Saya ikut di sini waktu pas pembangunan jalan itu, pembangunan jalan Banggot. Ke sini. Nah, itu mulai ikut pembangunan. Nah itu kan pakai uang iuran. Ya, Jimpitan. Jadi saya potong barang itu masalah jimpitan itu yang saya tahu itu kalau ada event yang kecil misalnya itu nggak ada tarian kan. Paling dari situ. Itu meringankan juga. Oh, gitu. Yang saya tahu loh. Kayak nyadran. Bukan saya membela yang mana yang gitu ini, ya. tapi yang saya tahu buat misalnya ada iuran yang kecil 10.000 nggak bisa nganu sekali. Cuma per tahun tuh kayaknya yang saya ketahui itu cuma nek nyadran tetap saya dijaluk ke terakhir selapangan. No gitu. Gini Pak, karena tadi kita dengar bareng sama-sama ya, bahwa ya paling nggak contohnya kalau nggak ada rokok nggak jalan gitu kan ya. Nah ini kan menjadi suatu mentalitas, menurut saya itu mentalitas yang tidak baik. Adakah generasi sekarang Mas Rama mungkin merubah paradigma ini dari mungkin mental yang seperti itu menjadi yang lebih care. Iki tempat tinggalku walaupun tidak ada rokok aku kudu. Itu kan wah perlu perjuangan berat itu untuk merubah revolusi mental. Ini nggak revolusi mental. Karena dengan adanya itu hanya kena aku ngamati. pemanis. Betul. Saiki misalnya wis ana kopi ana jarang. Tapi gulane kok ora ana ya kurang anu dah. Kurang indah. Kan ana sing seneng ora nggo gula, ana sing anu. Tapi apakah itu nyon sewu? Apakah itu mendidik digma-digma di bawah kita untuk merasa memiliki suatu dusun? Jadi ketika nyon sewu ya, ketika lampu mati misalnya daerah sana misalnya atau mana gitu. Terus ada seksi pembangunan misalnya, sih orang rokok kok ngongkon. Kan ini perlu dirubah mindset kayak gini nih. Itu tanggung jawab kita bersama gitu loh. Bener nggak? Iya. Mungkin kayak Mas Rama ini perlu mendidik staff-staffnya teman-temannya di bawah supaya punya rasa memiliki gitu. Mungkin juga dibantu oleh kayak Pak Ateng, Pak Salim gitu. Iki sebagai pemanis ya bergaul bersama kawan-kawan muda, jadi menumbuhkan rasa memiliki desa ini gitu. Tapi menurut saya ya kayak gitu. Apa budaya? mulai harus dikikis. Karena seperti itu kan untuk kepentingan kita bersama. Yang tua yang muda itu kan untuk kepentingan kita bersama. Yang hal-hal semacam itu harus mulai dikikis ya. Jadi kekompakan, untuk kemaslahatan, untuk apapun untuk kebaikan dusun ya kita pokoknya maju dulu. Nggak usah ada embel-embel kita baru kerja, nggak usah. Kayak Pak Didi menurut saya. Iya, itu kan kita harus merubah mental yang sekarang ini seperti itu Pak. Sedikit nggak bisa. Itu mungkin ada analogi loh yang bagus untuk apa gue? Misalnya ada rumah kita bocor. Nah, terus masa kita nunggu ada makanan dulu baru mau ngerjain. Nah, selak banjir. Maksudnya itu kan rumah kita loh. Nah iya benar. Apapun yang terjadi kan pasti kita itu bereskan gitu loh. Mungkin teman-teman di sini sekarang mungkin ya. setuju
Setuju gak sih kayak gitu tuh? Kita kikis sedikit demi sedikit. Iya, sangat setuju. Jadi kita numbuhkan bukan mental kemelawe dalam tanda kutip, tapi mental memiliki. Nah itu memiliki. Nah kita menumbuhkan. Under Benny. Nah, Benny wis mati. Terus kalau kita Mas mungkin kepada teman-teman sejawat, kepada kita kalau bisa itu kita ya nandangi gitu loh Mas. Ya. Memberi contoh. Pamane kita mau ngangkat kursi. Ya kita ikut minimal walaupun kita kekuatannya sesuai kekuatan kita ya ngangkat kursi. Jadi aku pengen bukan aku saja, mungkin teman-teman di sini juga pengen merubah itu kan. Jadi dari mental kemelawi tadi jadi mental memiliki. Under Benny. Iya, Ramayar. Ada revolusi itu Ramayar. Oh Ramayar Pak. Tenang. Iya, harus dicoba. Iya, memang harus dicoba. Ini Ramayar. Bahkan saya sampai punya ide ini untuk perawatan saya karena aku nek iso nggawe ngene, yo nek misale nganu aku duwe option ngene. Contoh misalnya perlampuan lah ya. Perlampuan itu saya bahkan sampai ke maintenance pun tak siapke. Nanti tak ulang-ulang ke sopo wae sing andandani lampu sarananya di saya. Misalnya koyo ondo, koyo tang, koyo bahkan spare part yang diperlukan, monggo ngambil sendiri, milih sendiri, monggo dikerjakan kan gitu. Itu sampai aku nyiapke ondo, itu pun aku niat awalnya hanya untuk perawatan lampu loh. Maintenance. Nggak ada untuk unsur tak gawe. Ya memang kalau aku juga membutuhkan di rumah, tapi manfaatnya akan lebih banyak ke masyarakat gitu loh. Iya. Jadi kalau aku butuhke ono ning masyarakat butuhke yo siap. Saya potong Pak Salim. Sebetulnya untuk perawatan tuh jenengan wis abot-abot wis menyediakan sarana dan prasarana gitu. Di era nek ora dulu misalnya ora lunga 2 aja itu niat kok wis kok ati kok. We punya basic juga itu. Iya. Agung sama iya. Ibnu itu udah jalan. Ora dikono wis jalan nek niku. Nah, maksud saya itu Ibnu sama menampilkan Ibnu dan Agung dan Pak Salim lainnya itu kan harus dari itu. Aku nek ngamati sudah ada kaya Rio, terus Budi. Itu wis masuk. Tenan kaya itu tenan nek kita coba kaya sekarang PR kan sudah ada. Ngisor Duren. Terus ku ngarepe Mas Tio, itu ada. Sudah saya PR itu. Aku tak nengke. Kapan dia mau jajal, coba ada yang bergerak enggak gitu loh. Ternyata toh lampu wis tak siapke, ondo wis tak siapke. Ngono lho. Nek arep butuhke apa, engko tinggal misale iso koordinasi karo pembagian pembangunan apa sing dibutuhke kan. Itu wis aku lek tandengke bukan karena lek anu sepisan ya memang aku urung lega, ping pindho jajal canom ono pergerakan. Harusnya begitu Pak Salim. Gitu. Jadi kita culke ndase cekeli buntut. Iya. Ning sebetulnya aku ngerjani ya 2 jam lah insyaallah rampung. Bisa. Gitu kan. Ning kan kita ndengke wae karena itu ada yang mati beberapa ya. Nek aku lek ngamati Pak Salim. Nek ndelok misale anakku dhewe koyo Budi kan. Rasa tanggung jawab jane wis ono. Iya, wis ono. Cuma basic iki lho. Nek aku lho Mas, ora lek ngono. Iya, aku ning samare kuwi juga. Heeh. Nek koyo dua sosok orang itu Ibnu Salim sama-sama wis nganu, wis basic. Ning kemauan juga ada. Ini kemauan ada, basicnya belum punya. Aku waktu Mitsewiangan nganu enggak nonton jian skok siji lho lek nganu lek ora diaji lek narap bredel skoci skok banggo dijajal wah ngasih strom kepengin ora wedi wis luweh ngono yakin aku tak tunggu aku nyenteri banyak rai tuwek ning ra iso ning minim lak melu aku teko tak kiprah ya tenang Mas Dik walah skok nganu panjen konser kabeh nalika kuwi kropos wah penuh to ilang dia punya basic wani ngono gitu. Ya ana kemauan juga. Ana sing tak amati kuwi. Nek kaya sing kaya Budi, kuwi nganane GoPro. Wah. Iki konten dandani nganu iki konten dandani lampu iki donong pos lor gitu. Wah.
alatnya nang Pak Salim, yuk serono yuk, ning mbah Jiko mbah ora minim ada tanggung jawab. Itu kan jadi PR kita semua Iya. buat membangun Yo sing nuntun kudu awak dhewe. Iya. Ya minim no, Enggak, sampean ono sing anu ya wis do bergerak. Iya, Ora wis. priye no. Wis matur nuwun. Ya ming awak dhewe kadang ra tegel ndeloke. Aku Iya. ra tegel Iya. ndelok bocah sono. Kaya wingi masang nggon nganu, nggon apa prasasti. Nggih. Budi lho nyuwek kabel urung iso nggo tang. Oh, nggih. Aku lu dereng saged masalahnya. Aja ngono nek apa ngupas kabel. Carane nggawa sing landhep tarik. Udah di sini Itu kan karo Pak Taat ora diajari kok. Mboten niku kalau Pak Taat mboten diajari. Oh ya wis, iki tak ajari nek ngupas kabel ngene. Terus nek nyambung ngene. Memang urung ono kan. Ning isih kita memang kudu tetep nuntun lah. Ya nek ngono kuwi misale tanggung jawab. Nek lu semangat, aku seneng. Misale genahi ana laporan wis kita wis bangga banget. Pak Salim nika pun tak copot ning nika pun mati pripun ngono wis apik. Minim bener. Minim ana tanggung jawab ngono to. Iya. Nek cah semono-mono. Iya. Wong nek dong ana di ae mau lampu Pak. Wis nek dong. Iya. Nek lu semangat wis barang wis nganu. Misale itu kok Sudah ada dipupuk, pergerakan. kita pupuk terus. Iya. Dadi. Ning halus nek bocah. Tapi pelan-pelan ya. Masing-masingnya. Iya. Halus to masjid cara Iya. penyambahan itu sing harus kaya nyonggo Pak dhewe wong tuwa iya to. Betul. Ora nduk. Iki ngene kudu Mah bubar. Iya. Benar. songgo ngene iki ya. Pelan-pelan Itu kita tuntun juga. PR kita sama-sama itu. Lumayan. Nah, terus lanjut ke saya mengenai apa? Saya apa pengen Motivasinya tadi. tertinggal ke dusun ini karena apa? Ya memang sepisan kuwi motivasi saya hanya pengen apa? Dikala so aku wis nyusul hal munib itu wis ada sedikit nengkoni kemanfaat yang tak tinggal itu Itu mengalir terus, Pak. iya terus ya memang itu terus mengenai nggon apa itu aku leh sapot-sapot saka sing kaya sing do ngerti kitab-kitab kuwi dari situ tambah lek nganu kan ngono Ya mungkin apa salahe ngono lho aku ibaratnya ndedit seperak sing setengah perak tak gawe nganu kadang ya ana pertentangan di keluarga bahkan Iya. jalan ini saya wis sempat kanu karo bojoku waktu pertama kali ngantek bojoku masalah usul ndadani dalan barang apa-apa ya kepiye to ya ini tak tanggapi ribut nek ora tak tanggapi aku ya anyel ya aku wah terus tak nganu sisa Mobil Pak Mas Ope. Belum kita tengahi. ora tetep nganu tetep tak jalan saiki ngene awak dhewe opo to aku awak dhewe selama hidup awak dhewe di Jakarta mulai awak dhewe kenal bahkan aku mbiyen kerja nang bengkel saiki wis di bengkel kok aku ning arep apa ngene iki maksudnya dalam arti Apa yang bermanfaat buat saya? betul ngantek tak ngono ke Ya. Istimewa. bojone aku ngantek tak ngono ke ya memang aku tidak akan merepotkan kamu kewajiban aku harap orang ngurangi kos kamu dalam arti harap orang ngurangi jatah kamu. Insya Allah. Insya Allah tidak akan saya kurangi. Insya Allah tak tambahi lah. Lah kita tambahi Juk. Ora sesuk Juk langsung Bu tak silesai glit. Nek bar mangan tongseng aku tambahi. Iya. Ada orang ya senggol disenggol ngendo. Belum paham. Oke Pak Salim, tadi kan motivasinya Pak Sapar udah bercerita panjang lebar, Pak Salim udah bicara. Selama Pak Salim sama Pak Sapar membangun desa ini, ada gak kesulitan-kesulitan apa sih yang selalu bertabrakan, selalu ya bukan jadi penghalang tapi selalu ditabrakkan dengan kepentingan pembangunan gitu dari Pak Sapar coba. Ada suatu tirai-tirai enggak? Ada. ya pasti ada. Nggak apa-apa Sob. Ya mungkin nek sepengetahuan saya tuh
tidak ada kekompakan antara yang tua dan muda itu tetap nomor satu itu. Menjadi jurang pemisah. Iya, langsung. Misalnya eranya orang tua kan harusnya semua religi terus misalnya. Oke. Nah, tapi kan anak muda kan ada kata hiburan. Nah, untuk ada masjid ada 17 sedikit banyak udah menghibur masyarakat, menghibur anak muda untuk kebebasan. Katakanlah Mas Abdi kemarin ngomong sama saya, itu kesenian tuh kalau bisa dikembangkan, entah itu pentas apa besoknya itu loh. Buat hitung-hitung kita hiburan satu kampung tapi tidak nanggap orang lain. Tidak memanggil orangnya. Nah, khusus hiburan buat desa ya. Tapi religi harus perlu ya juga. Ya. Tapi nomor satu ya. Sepenting ya duduk bersama itu. Komandannya juga ngomong gitu. Kalau belum duduk bersama antara yang tua dan tapi kapan-kapan komandannya Jakarta itu harus komandan yang Palembang. Oh, harus juga di sini besok. Komandan itu. Itu anak buah Wabula itu. Iya. Nanti kalau balik lo ya. Oh, jadi ini inisialnya Aris. Dari Pak Salim sekarang. Kalau saya pribadi untuk kendala kayaknya tire-tire kayaknya ya. Walaupun ada tapi nggak masalah. Oh enggak ada. Itu tergantung niat dan nganur kita. Nggak apa-apa. Santai aja. Terus memang iya. Dikala spontanitas ya, emosional nanti pasti ada. Itu beriringan karena beriringan. Tapi harus ada Pak. Harus ada memang. Harus ada karena adanya misalnya adanya pemerintahan itu ada DPR, ada MPR itu buat mengontrol keseimbangan gitu. Betul. Harus ada yang oposisi, harus ada. Iya. Karena tanpa ada itu kita nggak ada semangat. Jadi nggak ono option 1, option 2. Nek tanpa ada itu kita pakai option 1 misalnya, kan nggak ada option 2. Dengan adanya itu kita terus pakai option 2. Gitu. Aku wingi loh. Kejadian saya beberapa, bahkan aku kejadian gudang terus penerangan bahkan sampai ke jalan. Birokrasi apa bukan? Birokrasi apa bukan? Bukan. Oh iya. Bukan ya, maksudnya boleh dibilang ya antara wong tua karo wong enom. Oh tadi itu. Itu memang wis sering. Kita contoh ning omah wae. Waktu aku arep bangun misalnya bangun opo wae lah. Bar masang ternit, masang apa jenenge talang. Bahkan ini yang saya lakukan pun ono perdebatan dan ono perselisihan pendapat. Itu wajar. Memang karena adanya perjalanan sesuatu hal sing akan menuju ke sana memang kudu ono ngono kuwi beriringan. Undang keluarga pun sama. Aku bangun apapun ono pertentangan antara aku harus ada anak mbok karo bojo. Iya. Sing bojo njaluk nganggo galvalum, sing aku njaluk nganggo asbes, sing itu wis nganu. Ning kono tetep ngerucutnya pembangunan ini akan berhasil. Tapi di waktu prosesnya minus gitu. Iya. Aku lagi ngamati ngono lho, Mas. Bahkan kayak proses-proses seperti itu malah memperkuat kita, Pak. Memperkuat ya antara jurang itu jadi makin kecil gitu. Iya. Nek aku terus kok di situ terus aku kudu ndek dendam, kudu ndek lek luka, bukan luka ya, tapi kaya memori wis pernah apa ono nganu dadi ono apa kaya ngene video iki ono titik-titik. Titik-titike dadi memang ning kono tidak akan terhapus iya. Ning kan titik-titik itu bisa buat apa nganuri berikutnya. Iya. Buat jagan-jagan kita. Mungkin Pak Didi ini PR buat media Remuna yang kita bangun di ngobrolin aja nih. Biar seimbang, mungkin kelak kita juga mengundang yang tua-tua juga. Oh iya. Biar seimbang. Jadi ntar niatnya saya bukan mengadu domba enggak, tapi gimana cara kita memecahkan nemoke titik temunya, menemukan kebijaksanaan. Gitu. Ya wadah podcast ini kan kita
rencanakan seperti semula kan sebagai wadah untuk berbagi sharing. Selama ini kan kita Usulan ngobrol saya. malam cuma curhat-curhatan doang, tapi kan nggak semua orang mendengar. Nah, inilah. Tapi yo kalau bisa rangkulan antara orang tua karo pemuda sing luwih harmonis. Iya, itu. Nah, Terus komunikasi itu sangat penting. betul. Ini wadahnya. Pengalaman saya tanpa ada komunikasi, miskomunikasi, Ya, baik. banyak kejadian sing Tidak perlu ya. bahkan semua niatnya baik ya. Iya. Bahkan sampai ke audio sound system masjid pun kejadian seperti itu, bahkan jalan seperti ini, gudang seperti itu banyak. Itu karena satu yang nggak mau ngalah, yang satu ya spomen nganu, jadi orang sing nganu lah. Mungkin dengan adanya ini saya berharap juga jurang-jurang yang dalam itu bakal jadi satu. Iya. Menjadi jembatan yang baik ya. Insya Allah. Ya nek saya amati nek untuk sekarang tuh nek asalkan pemuda itu agak pikiran maju dan panjang eksistenan kayaknya wong tua saya itu rada belek. Nek tak amati aku lho. Sekarang ya? Nek saya itu rada belek. Orang pembiayaan ya? Iya. Nek cuma kita juga punya harus pamitan lah cara-carane ben isane magreb rada nganu kuwi penak ngono kuwi piye. Misale gampang kok dari awal mulai gampang mah aku lek Iya, ngamati. gimana itu, Pak? Cuma nek kalau aku misale nek lega lho ora ono kegiatan apa to salahe nek Rebu Legi teriak lah ya apik kene nganu Betul, betul. betul menghargai ngono dan nek lega mesti nek ora ono acara kuwi titik bagus tuh awal mulai yang bagus Pembangunan tanpa revolusi ora iso. Ini sudah dimulai sebetulnya dalam lingkup kecil ya. Dalam lingkup kecil Rebu Legi itu caranya siar agamanya itu sudah nggak cuma dinikmati Iya. jamaah iya di Di sini. serambi masjid. Di luar daerah maupun di luar pulau sudah dituangkan dalam Iya, media Sama YouTube. udara. Nah, jadi enggak, udah enggak. bisa menyebar kemana-mana. Nah, kalau Kayak Mas udah- Rama bisa nyoting secara live. besok kalau nyeting kan itu orangnya jamaahnya lagi sekarang ada Jadi yang kemajuan. di sana mungkin yang di rantauan sana yang melihat podcast ini panjenengan bisa akses YouTube Remuna, Remuna kegiatan Rumbe. keagamaan, kegiatan kemasyarakatan bisa ditonton di YouTube apa Itu namanya? Pramunang Rumbe. Remuna Rumbe. Oke, sebagai penutup mungkin ada pesan dari Pak Salim dulu. Mungkin saya sebelum penutup ya Mas. Tadi Mas Salim kan cerita tentang ayahnya juga. Mungkin Mas Sapardi juga mungkin ada sosok ayah ibu yang sudah tidak ada ya sudah Iya, pun almarhum. dipanggil Allah. Panjenengan melihat sosok ayah itu seperti apa Mas Salim? Boleh nangis tidak apa-apa Mas Salim? Wih, Karena Apa itu? waktu di Jakarta dia nggak ngatur ya kalau ke Jakarta ketemunya tiba-tiba di sini sosok ayah itu seperti apa? Termasuk ibu yang tidak ngulur. ayah ibu saya termasuk orang yang kuat Hmm. untuk membesarkan, mendidik anak-anaknya sampai sekarang, bahkan sampai bisa menyaksikan anak-anaknya. Terus tekan kekeluargaan kan ibaratnya udah sampai titik yang anu lah. Udah lepas ya Bahkan tanggung jawab. sampai saat ini, detik ini masih bisa menyaksikan. Orang tua saya termasuk orang yang kuat dan saya harus bisa mencontoh beliau-beliau. Ya. Karena tanpa beliau-beliau pengalaman hidup saya pasti akan ada kekurangan. Ya. Tapi dengan adanya beliau-beliau yang kuat dan tangguh, pengalaman hidup saya terkompliti. Iya. Ya. Mungkin juga doa Oh itu yang doa orang tua. anaknya ya. Ya. Kalau Mas Sapardi, Ya, mungkin. Mas Sapardi itu kalau nggak salah ibunya dulu yang situ ya. Gimana Mas Sapardi? Wah, Sosok ayah ya mungkin sama seperti Pak Salim, cuma kalau di kehidupan ayah dan ibu saya itu nggak pernah untuk kerja nggak pernah, saya belum pernah. Oh gitu. Fair sekali, wow. Kayaknya untuk beban rumah tangga mau ditanggung Handle dia dewe. sendiri, no. Tapi cuma
dengan rasa apa ya pengalaman, pengetahuan yang di sana-sana itu kan anaknya langsung ya gimana lah, gimana kalau nggak pernah aku nganu, ambok bapak tuh ke sawah tuh, mbok ngewangi apa belum pernah, tanya aja, tapi udah almarhum kayak tanya Pak Mahmud, ya kan, nah kan itu yang di rumah kan cuma itu saya berdua, kalau mbak saya sama kayak saya yang di Jogja kan merantau terus dulu. Ya sama juga sama Pak Salim tuh tetap Kadang figur. kita kehilangan dia waktu marahnya, ya Mas. Iya. Oh, nasihatinya. ada Itu banyak. kadang juga kita inget dia Mas ya. Bandelnya kita, Iya, Mbak. iya. Ada banyaknya juga cerita ibu saya itu waktu di RS itu. Ibu saya itu udah mau pergi lah. Minta saya, mbok aku disangoni, njuk sangone. Ora mudeng kok aku Mas, nek aku panik iki. Aku kira ndidek wis lagi nebus padahal ping sangu Fatihah udah toh. Wong arek meninggal. Belum nyandak. Asek belum. Aku mau kan gue ditolong terus lagi nebus nebus obat. Di RS kan nebus sendiri toh. Wih, pernah saya apa balang wakul saya ibu saya. Yo getonane pancen nggih usia remaja pengen jalur rebutan ro kakangnya ono wakul tak balang ki ngomong. Duh. Wah, banyak sekali. Ya sekarang Mas Roy, Mas Rama semuanya. Semua individu yang di sini ini kan punya kisah Iya. masing-masing dalam perjalanan hidup ya. Mungkin kita bisa ngambil hikmahnya dari perjalanannya Mas Roy, Mas Sapardi, Mas termasuk mungkin yang ada keburukan mungkin ya. Iya. Kita bisa untuk kita tinggalkan. Iya. Ya, menyongsong ke depan yang lebih Baik. Itu Mas. Ya sama. Closing Mas Roy. Oke, mungkin sebelum kita closing kita minta saran dan pendapat buat desa khususnya, umumnya buat media ngobrolin aja kepada bapak-bapak pembangunan ini lah. Dari Pak Sapar, monggo. Media Remunang Rombe. Ya kalau untuk Remona kan itu ya teruslah perjuangan generasi yang lebih senior, lebih baiklah dari generasi yang sebelumnya gitu aja. Kekompakan harus dijaga itu. Kan sosial tuh sangat mendukung di desa ini Mas Rama. Nah, harus kalau pemuda udah peka itu harus dibantu, itu harusnya gerak semua. Jangan sungkan-sungkan untuk mengajak semua kru Remona, katakanlah sesama Anam Rius, siapa saja yang di rumah, terus diajak yang bagus-bagus itu, tinggalkan yang buruk kalau bisa. Tapi gejolak remaja pasti ada, tapi kita pinter-pinternya sampai sebagai agak senior di Remona yang sekarang harusnya pandai-pandai membimbing. Itu aja. Buat pembangunan Pak Salim, Saran untuk pembangunan Rombeh, kalau pesen kali pemuda-pemuda Remuna yang naik generasi, terutama pondasi utama sing tanamke nganu mawon. Aku omah ning Rombeh, lahir ning Rombeh, aku tak gawe apik ngrombeh, gawe tinggalan. Nek aku tua, nek aku tekani ra ono pun iku mawon. Dan untuk pemuda ya tambah sing solid lah. Aja sungkan-sungkan takon karo sing luwih tuwa. Banyak tanya karena banyak tanya akan banyak pengalaman, banyak ilmu. Niku mawon saking kawula. Matur suwun. oke, semoga obrolan malam ini menginspirasi buat teman-teman yang di rumah. Semoga lebih membakar lagi ya Pak Didi kan. Betul. Ya. Gitu aja dari kami, saya Roy. Saya Rama. Saya Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.